Acara ini dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa, kembali hadir saya Adisa Rizkia menjumpai Anda tentunya dalam Speak After Lunch. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas informasi yang menarik untuk Anda simak dan mengulasnya lebih dalam, yaitu mengenai stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan di mana anak tidak tumbuh tinggi seperti anak di usianya. Selain itu juga anak stunting ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang rentan terhadap suatu penyakit, di antaranya salah satunya yakni tuberkulosis atau TBC. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama kedua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yakni yang pertama ada Dr. Hasto Wardoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan narasumber kita yang kedua yakni Dr. Rina Triasih PhD SPAK selaku Ketua UKK Respirologi IDAI. Untuk mengawali pertanyaan pertama pada siang hari ini, saya mau ke Dr. Hasto terlebih dahulu. Ini kita tahu bahwa kunjungan Presiden Jokowi kemarin baru saja ke Timur Tengah Selatan NTT, yang kita tahu bahwa saat ini seluruh angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia ini adalah di NTT Timur Tengah Selatan mencapai 48,3%. Nah, menurut pandangan dari Dr. Hasto sendiri terkait dengan stunting di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kemarin itu Pak Presiden memang kita tunjukkan ya, kita ajak ke NTT, di mana NTT ini memang tertinggi dari data SSGI. Secara keseluruhan di Indonesia itu stunting sekarang 24,4%. Namun demikian selama pandemi ini kan ada tantangan-tantangan yang serius di 2 tahun terakhir itu. Oleh karena itu kemudian kita harus ada terobosan-terobosan untuk percepatan, karena Pak Presiden mentargetkan 14% di tahun 2024. Tanpa ada suatu loncatan yang harus kita lakukan, saya kira sulit. Nah, makanya kemudian kita BKBN sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting bersama kementerian lembaga yang lain melakukan kegiatan yang sifatnya konvergensi atau mengerucutkan fokus pada target-target itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya untuk memfokuskan mencapai 14% yang tadi dicanangkan begitu oleh Presiden Joko Widodo, dalam rangka memperingati hari tuberkulosis kemarin ini juga ada alat pendeteksi sejak dini begitu. Nah, itu apakah nantinya akan menjadi alat efektif untuk mendeteksi stunting juga, Pak? Menarik memang ketika kita bicara stunting, kemudian kita punya problem TB ya, dan sekarang ada Dr. Rina ini ahlinya TB ya di Indonesia, atau respirasi lah untuk anak. Nah, ini kan begini, kita ini punya kecurigaan ya, jangan-jangan ya stunting yang masih tinggi ya entah itu di NTT, kemudian juga di Aceh, di Sulbar, ini provinsi-provinsi yang tinggi stuntingnya itu. Jangan-jangan ada underlying problem atau underlying disease, ada penyakit yang melatar belakangi seperti TB, karena TB itu banyak pada anak-anak ini. Nanti Bu Rina akan bisa menyampaikan itu. Nah, kalau seandainya ini benar bahwa ternyata stunting kita yang banyak ini ternyata punya masalah TB, kan berarti kita harus menghadang satu variabel ini, satu penyebab itu TB. Kalau kemarin dengan Pak Jokowi kita ke NTT itu kan, ayo kita tengok rumahnya gitu ya. Rumahnya kumuh tidak gitu, kemudian airnya ada enggak, jambannya bagus enggak gitu. Ternyata memang ada hubungannya. Mereka-mereka yang stuntingnya tinggi, lingkungannya kumuh ya, rumahnya enggak layak huni, jambannya tidak sehat, kemudian juga airnya tidak ada. Nah, kesimpulannya kunjungan kami dengan Pak Presiden di NTT ya, berhubungan erat antara sanitasi yang ada di NTT dan juga di Indonesia ini dengan kejadian stunting lah. Oke. Nah, melihat tadi Bapak menceritakan juga mengenai sanitasi, itu menjadi faktor juga salah satunya ketika stunting itu terjadi di masyarakat. Nah, tentu saja seperti kita tahu bahwa saat ini stunting itu pasti pendek ya Pak ya. Tapi
pendek belum tentu stunting. stunting. Iya, iya. Apa sih sebenarnya ciri dari balita yang terkena stunting ini atau mengalami stunting, dan apakah ini juga karena faktor genetik ya Pak? Ya, jadi kalau faktor genetik kan tidak ya. Kita jawab dulu yang jelas tidak ya. Faktor genetik jelas tidak. Jadi stunting yang kemudian diurus oleh pemerintah ini, itu kan cirinya apa? Mereka itu pendek. Kemudian mereka perkembangannya terlambat. Ada kartu kembang anak, itu kalau kita ukur dia mungkin tidak sesuai dengan anak normal. Kemudian yang ketiga, dia kecerdasannya kan kurang juga daripada anak-anak seusianya. Kemudian yang berikutnya, dia juga besok prospeknya di hari tuanya mudah sakit-sakitan. Nah, inilah ciri stunting ya yang ada, dan ini sekaligus merugikan itu. Jadi kalau orang stunting ini sebetulnya boleh, kalau saya bilang ekstremnya ini salah urus ini anak salah urus. Anak ini sebetulnya kalau diurus dengan baik, dia bisa tinggi, dia bisa cerdas, bisa sehat itu. Tapi gara-gara kita tidak pas, terutama di 1000 hari kehidupan pertamanya, akhirnya nasibnya sangat berbeda. Baik, itu tadi akibat dari stunting pada anak bisa menyebabkan tentunya kekebalan tubuh anak tersebut menjadi rentan terkena penyakit. Salah satunya adalah tuberkulosis. Kita akan berbincang kepada Dokter Rina di sini selaku perwakilan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bisa dijelaskan mengenai tuberkulosis ini yang tidak hanya menyerang orang dewasa, namun juga anak-anak. Nah, saat ini bagaimana secara umum tuberkulosis yang terjadi pada anak di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Anissa pertanyaannya ya. Jadi sebelum saya menjawab tentang tuberkulosis pada anak di Indonesia, mungkin perlu saya sampaikan tentang kondisi tuberkulosis di Indonesia secara umum, karena ini ada kaitannya dengan TBC pada anak. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu dari 3 negara yang mempunyai jumlah kasus TBC terbanyak secara absolut di dunia gitu. Jadi kalau tidak nomor 2, kita akan nomor 3 di antara India, Cina, dan Indonesia. Permasalahannya adalah selain jumlah kasus yang banyak, masih banyak pasien-pasien TBC dewasa ini yang belum berobat ke fasilitas kesehatan. Sehingga sumber penularan di masyarakat ini masih banyak. Dan ini tentunya akan menjadi sumber penularan bagi anak-anak di Indonesia yang merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena TBC. Bagaimana dengan jumlah kasus TBC anak di Indonesia? Sebenarnya di negara endemis itu diperkirakan jumlah kasus TBC anak itu sekitar 15% dibandingkan dengan seluruh kasus di suatu daerah tersebut. Indonesia sendiri sebelum masa pandemi sudah mencapai angka tersebut. Tetapi permasalahannya penemuan kasus-kasus TBC anak di berbagai provinsi di Indonesia itu tidak sama. Jadi masih banyak yang belum ditemukan. Baik. Pemirsa, tentu saja ini menjadi rasa penasaran kita semua ya. Apakah nantinya anak dengan mengidap stunting ini juga beresiko terkena tuberkulosis? Selengkapnya sesaat lagi setelah jeda iklan, kita akan bahas bersama Dr. Rina dan juga Dr. Hasto. Tetap di Speak After Lunch.